Cermin tua di meja rias bekas. Namaku Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir yang baru saja pindah ke kos baru di daerah Jogja. Karena dana terbatas, aku memutuskan membeli perabotan bekas dari marketplace online. Salah satu barang yang paling menarik perhatianku adalah sebuah meja rias antik dengan cermin besar yang katanya berasal dari rumah tua di Semarang. Pemilik sebelumnya menawarkan harga murah, katanya ingin cepat-cepat menyingkirkan barang itu karena kurang cocok dengan dekorasi rumah baru. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membelinya. Sesampainya di kos, meja rias itu tampak lebih tua dan suram dari foto yang dipajang. Kayunya mulai lapuk, dan kaca cerminnya tampak sedikit berembun meski sudah dibersihkan. Tapi ada yang aneh. Setiap malam sekitar pukul 2, aku seperti mendengar bunyi ketukan halus dari arah meja rias itu. Seperti ada yang mengetuk cermin dari dalam. Awalnya kukira hanya ilusi karena kelelahan, tapi bunyi itu datang tiap malam selalu pada waktu yang sama. Seminggu setelah meja rias itu ada di kamarku, gangguan semakin jelas. Lampu kamar sering berkedip meski listrik tidak bermasalah. Cermin mulai menunjukkan bayangan-bayangan yang tidak kumengerti. Suatu malam, saat aku menatap cermin, aku melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku. Padahal aku sendirian di kamar. Aku mencoba mengabaikannya, tapi puncaknya terjadi saat temanku, Desti, menginap di kos. Sekitar pukul 3 dini hari, ia membangunkanku dalam keadaan ketakutan. Ia bilang ia bermimpi berada di dalam cermin itu, terperangkap dan tidak bisa keluar. Saat aku menyalakan lampu, kami berdua melihat tulisan kabur di permukaan cermin yang perlahan muncul, "Tolong kembalikan aku." Kami pun mulai mencari tahu tentang asal-usul meja rias itu. Setelah bertanya pada penjualnya kembali, ia akhirnya mengaku bahwa meja itu berasal dari rumah seorang wanita yang bunuh diri di depan cermin tersebut karena dikhianati kekasihnya. Menurut cerita, roh wanita itu terperangkap di dalam cermin, dan barang siapa yang memiliki meja rias itu akan mengalami mimpi buruk, kesurupan, bahkan ada yang hilang kesadaran di depan cermin. Sejak mendengar kebenaran itu, kami memutuskan untuk mengembalikan meja rias itu ke tempat asalnya rumah tua yang kini sudah kosong dan hampir runtuh. Dengan ditemani seorang dukun lokal, kami melakukan ritual sederhana untuk melepaskan arwah yang terperangkap. Namun, meski meja itu sudah tidak bersamaku, setiap malam aku masih merasa seperti sedang diawasi. Kadang, bayangan di kaca jendela kamar mencerminkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan entah mengapa, setiap pukul 2 dini hari, aku masih mendengar bunyi ketukan pelan, seperti memanggil dari balik kaca. Pesan moral: jangan pernah membeli barang antik bekas tanpa tahu asal-usulnya. Karena mungkin bukan hanya barang yang kau bawa pulang, tapi juga sesuatu yang tidak terlihat.